Status berikutnya dari teman saya Joni Prawoto. Beliau menulis energi positif yang dimaksud PDP itu begini ya, ngutang. Efek apa ngutang, bendera merah putih gak boleh berkibar. Kemudian beliau cantumkan screenshot dari Twitter ya, Lukman Simanjuntak yang menulis, Ladi Lembaga Anti Doping Indonesia ada tunggakan biaya uji sampel doping ke WADA, World Anti Doping Agency. Salah satu sebab kenapa merah putih dilarang berkibar di Thomas Cup kemarin. Ladi sendiri dibentuk tahun 2017 oleh Kemenpora. Belajar dari mana sih? Apa-apa kok ngutang? Ya karena kita dipimpin oleh Raja Utang. Mampu menghadapi semua tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah, apa kabar? Baru saja saya buka-buka Facebook, ternyata muncul lagi status-status teman saya yang menarik ya, untuk kita cermati. Jadi alangkah baiknya kalau kita nikmati bersama ya. Kita kan harus berbagi dalam kebahagiaan dan dalam kesenangan ya, apalagi dalam rangka untuk menjaga kewarasan otak kita. Oke, mari kita cermati bersama. Oke, saya mulai dari status Pak D Bajai Yudo Prawiro, Priayi Jogja. Ya, beliau menulis status isu Soekarno dan para bidadari. Bila sudah menjadi kehendaknya, tidak ada perempuan yang tak takluk dengan BK. Sang Harjuna yang menjadi presiden dan lananging jagat. Lananging jagat itu artinya lelaki yang penakluk lah ya, lananging jagat. Dan kemudian foto di bawah BK dengan Amelia Delarama. Ada yang menulisnya Amalia Delarama, yang bernama asli Amelia Amante. BK memberinya nama sayang pada Amelia dengan julukan Sampaguita atau bunga melati dari Filipina. Dan konon BK pun membeli rumah di kawasan Forbes Park ya, kawasan elit di Cebu, Filipina, sebuah rumah seharga 4.000 peso cash atas nama Amelia Delarama. Pengakuan Amelia, dia dinikahi BK di Masjid Lingkungan Istana tahun 1964 dan tidak dipublis atas permintaan Amelia. Pokoknya BK TOP alias top. Ini kalau ditulis ke dalam novel oleh Ko Ping Ho, pasti julukannya Dewa Pemetik Bunga. Ini ketikanya salah nih, Pak D Bajai ini ya. Harusnya Dewa Pemetik Bunga ya, BC ya, Bambang Yudo Prawiro. Ini fotonya Bung Karno dengan Amelia Delarama. Memang cantik jelita ini, dari Filipina. Status berikutnya dari Cahaya Mulia. Dia menulis status singkat sehingga tercetak hurufnya besar-besar ya di Facebook. Fir'aun mau mati percaya Tuhannya Musa alaihissalam. Menurut kisahnya dalam Al-Quran seperti itu. Dia udah mau mati tenggelam di Laut Merah baru percaya. Itu pun sama Tuhan udah ditolak. Ini mau mati nantang Tuhannya Musa alaihissalam. Siapa yang dimaksud? Nah, tentu saja teman-teman harus tahu ini yang baru murtad itu, konon mau pindah ke agama nenek moyangnya ini yang dimaksud sih itu ini ya. Status berikut yang menarik dari Mbak Dwi Putri, ini akun yang keberapa ini, bolak-balik akunnya ditumbangkan, bikin akun baru terus nih ya. Beliau menulis, salah satu penulis buku mengatakan, dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Muhammad is the man who changed the world, ya kan. 1. Muhammad SAW adalah the most honest entrepreneur ever had, pedagang terjujur sepanjang sejarah
perniagaan manusia. 2. Muhammad SAW adalah the wisest warrior ever had, panglima militer paling bijaksana. 3. Muhammad SAW adalah the greatest statesman, ya, kepala negara terbaik sepanjang masa. Kemudian Muhammad SAW, the man who changed the world, manusia yang gak ada lawannya. Di negeri Wakanda atau negeri Tekewer ini ya, juga ada tokoh yang berpengaruh, ya, namanya the King of Lip Service, kepala negara paling pelongo dan tukang ngibul sedunia, ya. Ini statusnya kepada siapa kita semua juga udah tahu, ya. Bagus. Status berikutnya dari teman saya Joni Prawoto. Beliau menulis, energi positif yang dimaksud PDIP itu begini ya, ngutang. Efek apa ngutang, bendera merah putih gak boleh berkibar. Kemudian beliau cantumkan screenshot dari Twitter, ya, Lukman Simanjuntak yang menulis, Ladi, Lembaga Anti Doping Indonesia, ada tunggakan biaya uji sampel doping ke WADA, World Anti Doping Agency. Salah satu sebab kenapa merah putih dilarang berkibar di Thomas Cup kemarin. Ladi sendiri dibentuk tahun 2017 oleh Kemenpora. Belajar dari mana sih? Apa-apa kok ngutang? Ya karena kita dipimpin oleh Raja Utang. Kan sekali lagi saya monitor status dari Mr. Joni Prawoto, ya, beliau menulis, demi sebuah ambisi, gempur rakyat terus, pemimpin tidak punya hati, selalu rakyat yang jadi sasaran. Astagfirullah, hanya orang gemblung, aset-aset negara yang di Jakarta dijual, terus ibu kota baru sewa ke asing. Ini kebijakan presiden apa gubernur Cina di Indonesia? Kemudian dikutip dari Demokrasi ID, proyek pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kaltim, disebut membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun rupiah. Ada beberapa alternatif pembiayaan, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga swasta. Selain itu, pemerintah juga ancang-ancang untuk mengeluarkan kebijakan pungutan utang khusus ibu kota baru. Ya, ini ada linknya. Kemudian ada judul besar dari Demokrasi News tadi, ya. Butuh 466T bangun ibu kota baru, pemerintah bakal pungut pajak khusus ke rakyat. Nah, ini ada fotonya siapa ini, ya kan, nggak jelas ini foto siapa ini, ya. Nah, baik teman-teman, saya kira sebagai informasi alternatif, membaca status-status teman ini lumayan bagus daripada membaca media mainstream yang justru menjadi corong dari kekuasaan. Oke, mudah-mudahan kita tetap kritis dan tetap punya akal sehat supaya kita tetap menjadi manusia yang waras jiwa dan raga. Terima kasih.